negara yang sangat kapitalis dan gak peduli sama rakyat miskin. Intinya bagi mereka adalah yang penting opportunity. 3 hal yang dilarang di Amerika tapi di Indonesia boleh. Nah, boleh. teman-teman yang mau ke Amerika wajib tahu ya. 3 keuntungan besar tinggal di Indonesia. Pertama adalah keuntungan cuaca, besar. karena suhu di sini hampir sama setiap hari. Cuaca. Kita tidak butuh banyak baju. Guys, percaya nggak? Banyak orang Amerika yang ngaku lebih tenang hidup di Indonesia daripada di negara sendiri. Padahal Amerika negara maju, tapi kok malah merasa lebih aman di negeri orang. Aneh ya, tapi ternyata ini bukan sekadar omongan doang, tapi ini jelas banget guys. Yuk, kita simak video ini. Amerika itu negara yang sangat kapitalis dan gak peduli sama rakyat miskin. Intinya bagi mereka adalah yang penting opportunity-nya atau kesempatannya sama dibagi. Kalau yang ngambil jadi kaya, yang nggak ngambil jadi miskin. Jadi kalau ngelihat orang miskin mereka bilang salah sendiri lo nggak ngambil kesempatan. Karena bagi Amerika the land of freedom itu artinya kebebasannya sama, peluangnya sama. Jadi kalau ada orang di pinggir jalan, orang itu homeless, orang dipikirin. Berbeda dengan Indonesia yang sosialis, semua dipikirin, rakyat miskin semua dipikirin. Karena satu hal, peluangnya tidak ada, tidak fair bahkan. Bagaimana menurut sahabat? Bang, enak mana? Liburan di Amerika atau di Eropa? Oke, aku spill ya. Meskipun kelihatannya sama-sama negara barat, tapi liburan di Amerika dan di negara-negara di benua Eropa itu bedanya jauh banget. Baik dari segi model kotanya, budaya, sampai soal kenyamanan. Kalau di Amerika kota-kotanya mobil sentris banget ya. Jadi di tengah kota pun bakalan banyak mobil-mobil. Dan ini bukan di New York aja, tapi hampir di seluruh Amerika. Sementara di Eropa, yang namanya pusat kota itu kebanyakan ramah pejalan kaki, dan seringkali mobil pun nggak boleh lewat. Kota-kotanya juga jauh lebih ramah buat pesepeda dibanding di Amerika. Jadi kalau Jakarta macet penuh mobil, ya tahu sendiri lah itu niru yang mana. Kota di Amerika juga kesannya lebih modern, karena usia negaranya juga jauh lebih muda. Sementara kalau di Eropa, kalian kalau ke pusat kota itu serasa lagi ada di abad pertengahan ya. Ini pas aku dulu di kota tinggalku di Nuremberg, Jerman, di mana pusat kotanya dikelilingi tembok pertahanan, yang umurnya lebih dari 2 kali umurnya negara Amerika. Terakhir soal keamanan dan kenyamanan, jujur menurutku Amerika parah ya. Dari soal masalah homeless, sampai kejahatan jalanan. Sementara waktu aku di Jerman, jalan kaki sendiri pas subuh pun juga kerasa aman banget. Jadi kalau aku sih jujur 1.000.000% lebih seneng liburan di Eropa ya. Jadi kalian lebih seneng liburan di Amerika atau di Eropa? Jadi kolom komentar ya. 3 hal yang dilarang di Amerika tapi di Indonesia boleh. Nah, boleh. teman yang mau ke Amerika wajib tahu ya. Oke, yang pertama adalah kangkung. Nah, sayur kangkung ini dilarang di Amerika karena tanaman ini dianggap sebagai tanaman hama dan spesies yang invasif atau berbahaya buat tanaman lainnya. Oke, yang kedua adalah Kinder Joy. Nah, Kinder Joy yang dilarang ini adalah Kinder Joy yang memiliki mainan di dalam coklatnya sehingga dapat berisiko ditelan oleh anak-anak atau balita. Nah, pada tahun 2011 itu ada orang yang berusaha menyelundupkan 60.000 Kinder Joy lalu berhasil ditangkap guys. Dan kalau kalian bawa masuk Kinder Joy ke Amerika, kalian bisa kena denda sampai $1.200 atau sekitar 18 juta rupiah per telurnya. Nah, yang ketiga adalah lato-lato guys. Nah, jangan sampai kalian tuh dideportasi atau didenda karena kalian tuh bawa kangkung, Kinder Joy ataupun lato-lato guys. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak kenapa lato-lato ini dilarang di Amerika? Kenapa? Tulis di kolom komentar ya. Kenapa? Jadi ini dia. Ini alasan kenapa gue lebih suka tinggal di Indonesia dibanding di Amerika guys. Saat ini gue udah kira-kira hampir 4 bulan tinggal di US dan mungkin gue mau sharing dikit gitu ya pengalaman hidup gue di Amerika. Dan gue mau juga kasih alasan gue kenapa gue bilang tinggal di Indonesia tuh lebih enak daripada di US. Yang pertama tuh di sini tuh segala-galanya tuh mahal banget guys. Jadi gue merasa jadi lebih miskin 3 kali lipat semenjak gue pindah ke US. Jadi ini gue ada contoh gitu ya, ini restoran sekelas kantin di sekolah dan lo bisa lihat harga-harga ini. Jadi makanan fine dining di Indo seharga makanan kantin di sini guys. Next itu yang gue mau suka itu transportasi. Ini kalau kalian bisa lihat ini jarak dari kampus gue kalau mau ke McD nih. Dan kita kalau mau nunggu ke bus tuh harus tiap setengah jam gitu baru ada bus. Dan kalau bisa mau naik Uber dari kampus gue ke McD, lihat harganya guys. Padahal cuma 5 menit. Dan 3 itu yang gue suka tuh mungkin beberapa dari peraturan pemerintah gitu. Kayak contohnya ganja tuh dilegalkan dan beberapa narkotika tuh dilegalkan gitu. Jadi itu alasannya guys menurut pengalaman gue. Kenapa sih orang Indonesia tuh nggak bisa sabar banget? Ini aku mau curhat dikit ya guys. Aku kan sempat tinggal di Amerika selama 6 tahun. Dan begitu aku balik di Indonesia sampai hari ini aku tuh selalu emosi kalau aku mau nyebrang di jalanan karena mobil-mobil itu nggak bisa ngalah gitu loh. Di Amerika itu pejalan kaki adalah raja. Kalau misalnya ada mobil yang udah ngelihat orang udah mau lewat dari jauh banget, dia udah mulai pelan-pelan ngerem. Jadi kita yang sebagai pejalan kaki itu tahu bahwa kita tuh aman. Nah, sedangkan di Indonesia walaupun kita udah jalan nih di zebra cross, ada aja mobil-mobil yang terus maksain lewat di depan kita yang kayak wah ini gimana kalau kita ketabrak gitu loh atau gimana. Dan yang lebih parahnya lagi, aku masih sering banget menemukan ketika lampu hijau untuk pejalan kaki ini udah nyala dan
orang-orang udah mulai jalan di zebra cross, masih ada motor-motor yang maksain lewat guys. Bayangkan, kenapa sih kayak nggak bisa nunggu? Paling lewatnya cuma 30 detik gitu loh. 30 detik nggak akan ubah apapun. Itu baru satu contoh. Belum lagi ada yang lebih parah. Kalau di perempatan nih, di Amerika itu udah ada stop sign. Jadi aturannya itu, kalau kita lihat stop sign, kita harus berhenti selama 3 detik baru boleh jalan lagi. Sedangkan di Indonesia guys, jangankan ngomong perempatan, pertigaan aja udah macet. Dan ini sering banget terjadi di Indonesia gitu. Aku mikir kayak harusnya untuk solusi perempatan ini memang harus ada stop sign gitu. Tapi susah juga nih buat pemerintah untuk ngasih edukasi lagi ke orang-orang yang nggak ngerti tentang arti stop sign itu apa. Jadi ini mungkin PR yang besar banget untuk pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah di perempatan jalan. Satu lagi yang paling terakhir nih ya, aku juga sering banget kalau udah di posisi kanan mau belok ke kanan nih, ada aja orang yang dari tengah nih jalurnya yang harusnya lurus doang nih, dia maksain belok ke kanan. Tapi yang lebih parahnya, dia motongnya di depan kita. Ini kan benar-benar udah melanggar peraturan lalu lintas ya. Di tol itu, kalau di jalur paling kanan itu memang untuk mendahului. Tapi gimana kalau kita ngomongnya tol di Jakarta gitu loh, yang paling kanan pun macet. Ada orang yang nggak sabar banget, aku pernah temuin ya, dia di belakangku, dia ngelakson pip 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 pip, kalau nggak didim pakai lampu-lampunya itu kayak seolah-olah kayak dia yang punya jalur paling kanan. Ya aku juga pengen cepet gitu loh, tapi gimana kalau di depanku ada mobil, di depan ini lagi ada mobil, jadi aku nggak bisa lewat gara-gara di depanku ini dia maksain kayak dia mau lewat gitu loh. Jadi aku mikir kayak kenapa ya kalau udah ngomongin tentang lalu lintas di Indonesia, semua orang itu kayak nggak bisa sabar gitu loh, yang mengakibatkan bukan makin malah cepet tapi makin lama. Alasan kenapa tinggal di Indonesia lebih enak daripada di Amerika. Seperti yang kalian sudah tahu, aku udah tinggal di Amerika selama 5 tahun lebih dan sekarang sedang bekerja sebagai Digital Account Manager di Green Source Apparel. Kalau ditanya enakan mana tinggal di Indonesia atau di Amerika, jawabanku sebenarnya tergantung dari orangnya. Contohnya misalnya di Amerika semua itu terlalu terstruktur. Jadi kalau misalnya kalian sakit dan mau periksa ke dokter, itu harus reservasi terlebih dahulu. Dan biasanya waktu nunggunya itu 2-3 minggu kemudian. Makanya kalau misalnya orang sakit yang urgent, itu langsung dibawa ke UGD. Contoh lain, kalau misalnya kalian mau bawa mobil kalian ke bengkel, itu harus reservasi terlebih dahulu dan nunggunya 1-2 bulan. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya di Indonesia nggak perlu ya. Itu hanya beberapa contoh saja ya guys dari sekian banyak. Tapi enaknya juga banyak sih. Salah satunya adalah orang bule yang sangat menghargai manusia. Itulah kenapa kerja di US itu sebenarnya cukup enak. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu sangat diapresiasi sama mereka. Misalnya bonus yang oke, gaji yang tinggi. Tapi kalau ditanya lebih suka tinggal di Indonesia atau di Amerika, jawaban pribadiku adalah tinggal di Indonesia. Karena makanannya jauh lebih enak dan peluang untuk sukses di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada di Amerika. Dan itulah. Bule asal Inggris ini sangat percaya diri untuk berbahasa Indonesia saat jalan-jalan di Jakarta. Padahal, bahasa Indonesianya masih sangat kacau, dan hanya kalimat-kalimat tertentu saja yang dia tahu. Lalu, dia pun memasuki sebuah restoran untuk makan, dan dengan bahasa Indonesia patah-patahnya, dia pun meminta izin ke seorang bapak untuk duduk di sampingnya, karena restoran dalam keadaan penuh orang yang makan. Lalu saat hendak makan, bule ini pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah orang bertangan kidal. Namun, budaya di Indonesia lebih sopan jika menggunakan tangan kanan. Ya, mesti Setelah tangan kanan. selesai makan, dia pun keluar untuk melanjutkan jalan-jalannya. Tapi sayang, ternyata hari sedang hujan. Di situ ada beberapa bocah yang menawarkan jasa payung ke para pengunjung restoran. Lalu bule ini pun memanggil salah satunya untuk mengantarnya sampai ke depan. Dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, si bule bertanya ke si bocah, "Berapa saya harus bayar kamu?" Dan si bocah pun lalu menjawab, "Seikhlasnya saja Bang Bule." Bule ini lalu bertanya lagi, "Apa itu seikhlasnya?" Tapi sayang, bocah ini belum bisa menerjemahkan apa arti kata seikhlasnya ke dalam bahasa Inggris. Lalu, setelah sampai di depan, si bule pun bersiap-siap membayar si bocah. Namun bocah ini kembali berkata, "Seikhlasnya saja Bang Bule." Tapi tiba-tiba, seorang pria berteriak dari belakang, "Itu gratis, tidak usah dibayar." Tapi si bule kemudian berkata, "Tidak bisa, saya harus tetap membayar anak ini, karena dia telah mengantarkan saya." Akhirnya bocah ini pun mendapatkan rezekinya hari ini dari si bule. Meskipun, kata seikhlasnya dari bocah ini, tidak dipahami oleh si bule. Dan akhirnya bocah ini pun tersenyum sumringah, karena ada sedikit rezeki, yang dia akan bawa pulang ke rumah. Ketika sedang berada di Jawa Timur, pria asal Amerika ini mengatakan, "Sudah lama aku ingin sekali mengunjungi sebuah tempat, dan akhirnya aku segera mewujudkannya." Lalu, pria ini pun segera memesan Grab. Dan setelah menempuh 2 jam perjalanan, tibalah mereka di tempat yang sudah lama diidamkannya ini. Mereka pun mulai menuruni anak tangga, yang ternyata cukup terjal dan jauh ke bawah. Dan pria Amerika ini tak menyangka, sang supir Grab mau menemaninya ke bawah dengan sukarela, padahal dia menyewanya, hanya untuk mengantarnya sampai di atas. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan 2 orang bule yang sedang ngos-ngosan, menaiki ratusan anak tangga itu. Lalu, setelah sampai di bawah, perlahan-lahan mulai terlihat sebuah keindahan,
terpampang di depan wajahnya. Masya Akhirnya dia Allah. cuma mengatakan, wow, Wow. sungguh indah. Ini sangat sepadan dengan perjuangan menuju ke sini. Mantap. Namun, perjalanan untuk kembali ke atas memang tak mudah. Dan sesampainya di atas, pria ini sudah ngos-ngosan dan mandi keringat. Mereka pun langsung nongkrong di sebuah warung untuk melepas dahaga. 3 keuntungan besar tinggal di Indonesia. Pertama 3 adalah keuntungan cuaca. besar. Karena suhu di sini hampir sama. Setiap Oh, hari cuaca. kita tidak butuh banyak baju. Jika di Rusia cerita beda karena ada 4 musim dengan suhu sangat beda. Jadi kita butuh banyak sepatu, tas, jaket. Oke. Ini musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Selain itu, harus cucikin semua baju biar penampilan bagus. Dan itu sering membuat sangat-sangat pusing. Yang kedua, banyak sekali buah dan sayur segar semua tahun. Buah dan sayur segar. Terus bisa dapat cuma di musim panas Oke. 2-3 bulan setahun. Oke. Banyak buah dan sayur segar, guys. Oke, baik. Dan yang ketiga, street food. Ya. Di sini banyak sekali Street pilihan food. makanan di Wah, luar. Jadi kuliner. jika kita tidak ada waktu untuk masak, gampang cari makanan dengan harga yang murah. Mereka dikenali sebagai negara adidaya teknologi canggih, fasilitas super lengkap, tapi satu hal yang bikin banyak warganya stres, keamanan pribadi. Hampir setiap minggu muncul berita penembakan massal, orang ke mall, sekolah, bahkan tempat ibadah. Harus waspada setiap saat, guys. Ya, bahkan banyak warga mereka sendiri yang takut keluar malam karena risiko kriminalitas tinggi dan bisa kena nembak sewaktu-waktu. Pas datang ke Indonesia, banyak dari mereka langsung kaget, guys. Ternyata masyarakat Indonesia jauh lebih ramah, terbuka, dan saling peduli. Warga lokal nggak segan bantuin orang asing tanpa pamrih, bahkan di jalanan pun terasa aman. Mereka bisa naik motor malam-malam tanpa rasa was-was, bisa senyum ke orang tanpa dicuriga. Dan itu jadi hal langka di Amerika. Banyak yang ngaku tinggal beberapa minggu di Indonesia aja rasanya kayak terapi, nggak ada tekanan sosial sebesar di Amerika, nggak ada kompetisi hidup yang terlalu gila. Suara azan pagi hari, suasana pasar tradisional, keramahan sopir ojek, semua itu bikin hati lebih damai. Dan yang paling penting, mereka merasa dihargai sebagai manusia, ya, bukan cuma sebagai konsumen sistem kapitalis. Jadi guys, walaupun Amerika kelihatan megah dari luar, ternyata banyak warganya yang justru menemukan kedamaian sejati di Indonesia. Dari yang awalnya cuma sekadar liburan, malah banyak yang pengen tinggal lebih lama. Mungkin inilah bukti kalau keamanan batin nggak bisa dibeli dengan teknologi, tapi dirasakan lewat kemanusiaan. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, silakan saja tulis di ruangan komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.